Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alicia, NIM 19026014. Saya dari kelompok 9. Nama saya Farhan Muzaki, NIM 19026035. Dan saya Dea Rama Aulia dengan NIM 19026023. Di sini saya ingin memberikan penjelasan sedikit mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan cara penanggulangannya. Bahan pustaka adalah unsur penting dalam sistem perpustakaan, di mana bahan pustaka harus dilestarikan karena memiliki nilai yang mahal. Bahan pustaka berupa terbitan buku berkala seperti surat kabar dan majalah, dan bahan pustaka yang berupa audio visual seperti audio kaset, video, dan CD-ROM. Pemeliharaan bahan pustaka tidak hanya dalam berbentuk fisik saja, tetapi juga di dalamnya berbentuk informasi yang terkandung di dalamnya. Bahan pustaka atau koleksi perpustakaan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan di sini, mengingat koleksi-koleksi tersebut akan digunakan oleh para pemustaka. Nah, supaya bahan pustaka tersebut dapat terus digunakan dengan maksimal oleh para pemustaka, maka pihak perpustakaan atau pustakawan harus dapat menjaga koleksi-koleksi tersebut. Hal ini dilakukan agar informasi dan ilmu pengetahuan yang berada di dalamnya tidak hilang dan rusak. Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas bahwa koleksi perpustakaan merupakan hal yang mendapat perhatian utama oleh setiap pengunjung perpustakaan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan bahan pustaka dari kerusakan-kerusakan yang dapat menyebabkan bahan pustaka dan isinya rusak. Kerusakan bahan pustaka secara garis besar dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kerusakan oleh alam. Kerusakan bahan pustaka salah satunya disebabkan oleh alam. Faktor alam yang dapat merusak bahan pustaka adalah cahaya, udara, dan api. Cahaya adalah suatu bentuk energi elektromagnetik yang berasal dari radiasi cahaya, matahari, dan lampu listrik. Cahaya sangat penting untuk melakukan penerangan pada perpustakaan. Tetapi di dalam cahaya terdapat sinyal ultraviolet yang dapat merusak bahan pustaka, seperti dapat memudarkan tulisan, sampul, dan dapat merusak kertas. Selain itu, bahan pustaka dapat rusak dari bencana alam, misalnya dari bencana banjir dan bencana kebakaran. Yang kedua, pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Manusia dapat menjadi kawan juga dapat menjadi lawan bagi bahan pustaka. Pemakai perpustakaan dapat menjadi kawan bila mana membantu pengamanan buku dengan cara menggunakan bahan pustaka tersebut secara cermat dan hati-hati. Tapi, pemakai juga dapat menjadi musuh bagi bahan pustaka bila mana memperlakukan buku tersebut dengan kasar yang menyebabkan buku tersebut robek dan rusak. 3. Kerusakan oleh binatang. Hal yang sangat perlu diperhatikan oleh pustakawan dalam memelihara bahan pustaka adalah binatang pengarat dan serangga. Karena bahan pustaka terdiri dari kertas dan perekat yang merupakan sumber makanan bagi makhluk tersebut. Jamur juga dapat merusak bahan pustaka, oleh sebab itu, bahan pustaka harus dipelihara agar tidak habis. Untuk menghindari bahan pustaka dari kerusakan, ada beberapa cara mencegahnya, yaitu yang pertama, pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan kelembaban udara. Suhu yang ideal bagi bahan perpustakaan adalah 20-24 derajat Celcius. Dengan kelembaban berkisar antaranya 45-60 derajat. Satu-satunya cara adalah dengan cara memasang AC selama 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu. Masalahnya timbul karena tidak semua perpustakaan mampu memasang AC, karena biayanya operasionalnya besar. Apabila AC dipasang hanya selama setengah hari, maka kelembapan yang terjadi akan berbeda-beda. Kondisi seperti ini akan mempercepat kerusakan kertas. Jika dalam suatu perpustakaan sudah terlanjur memasang AC dan hanya memasang setengah hari saja karena pertimbangan biaya, sebaiknya suhu diatur antara 26-28 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya temperatur udara pada siang dan malam hari. Dan suhu tersebut cukup sejuk bagi manusia dan aman bagi bahan pustaka.
Jika terjadi kelembaban udara yang tinggi, dapat diturunkan dengan memasang dehumidifier di ruangan koleksi atau silica gel pada laci-laci yang berfungsi untuk menyerap kelembaban. Lalu pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan, baik buku-buku di ruangan koleksi, sebaiknya diletakkan jauh dari jendela atau tidak langsung mengenai cahaya. Untuk mencegah kerusakan karena cahaya lampu dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke ruangan koleksi, memperpendek waktu pencahayaan, dan menghilangkan radiasi ultraviolet. Untuk menghilangkan radiasi ultraviolet dari cahaya luar, dapat menggunakan ultraviolet filter film yang dapat direkatkan pada kaca jendela dan pada lampu yang dapat menggunakan ultraviolet tube yang disarungkan pada lampu. Untuk mencegah kerusakan oleh ultraviolet ini, sebaiknya cahaya pada ruang penyimpanan bahan perpustakaan tidak lebih dari 75 watt. Selanjutnya, pencegahan kerusakan karena faktor pencemar udara. Bahan-bahan pencemar udara seperti gas-gas pencemar, partikel debu dan logam yang merusak kertas dapat dikurangi dengan cara ruangan menggunakan AC, karena dalam AC terdapat filter untuk menyaring udara dan ruangan ber-AC selalu tertutup sehingga mengurangi debu. Lalu di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara. Di dalam alat ini terdapat karbon aktif yang dapat menyerap gas pencemar dan terdapat filter untuk membersihkan udara dari debu. Lalu cara selanjutnya menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung. Mencegah kerusakan karena faktor biota. Tindakan preventif untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan memeriksa bahan perpustakaan secara berkala, melakukan pembersihan debu secara berkala pada tempat penyimpanan bahan perpustakaan, menurunkan kelembaban udara di ruangan koleksi agar tidak terlalu lembab, serta buku-buku tidak disusun terlalu rapat pada rak karena dapat menghalangi siklus udara. Untuk mencegah hidupnya jamur dan serangga pada ruangan koleksi, sebaiknya buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak yang lain terlebih dahulu dilakukan fumigasi sebelum disimpan bersama-sama dengan buku yang lainnya. Untuk pencegahan pada rak diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga seperti kapur barus, naftalen, paradikorob, benzena, atau PDB. Selanjutnya, kerusakan karena faktor manusia. Beberapa cara pencegahan yang dilakukan agar bahan perpustakaan terhindar dari kerusakan. Yang pertama, tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya harus disimpan di dalam rak. Tempat penyimpanan yang tidak memadai dan tidak memenuhi syarat akan menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan pustaka. Tempat penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan perpustakaan. Rak buku harus terbuat dan tidak mengudar dan tidak mudah terbakar. Tempat penyimpanan harus dibuat dengan cukup lebar untuk menyangga buku tanpa ada bagian buku yang menonjol. Rak buku harus diletakkan di dalam ruangan dengan ventilasi yang baik dan cukup supaya dapat mengambil dan mengembalikan buku dengan leluasa. Yang kedua, penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak-rak harus ditopang dengan kuat dan sebaiknya tidak terlalu rapat satu sama lain. Buku-buku hendaknya tidak disusun pada rak-rak secara longgar karena akan roboh dan menimpa satu sama lain. Penyusunan buku pada rak sebaiknya disesuaikan agar mencukupi ruang tempat penyimpanan buku. Buku-buku hendaknya tidak disusun rapat karena akan menyulitkan pada waktu pengambilannya. Buku-buku hendaknya tidak ditumpuk di atas buku lainnya pada waktu menyusun di rak. Untuk jenis buku-buku yang tidak dapat diletakkan secara tegak, sebaiknya diletakkan secara horizontal di bagian tepi rak. Dengan cara ini akan menopang agar buku tidak menjadi rusak dan akan tetap kuat menempel. Metode penyusunan pada rak seperti ini sebaiknya dilakukan hanya untuk sementara waktu, agar jilid buku tersebut tetap baik. Hendaknya tidak disusun melebihi pada bagian dari ujung.
Lalu yang ketiga, penataan buku-buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar, seperti contohnya map-map tebal dan lembaran-lembaran yang berukuran besar. Baiknya disusun tertumpuk melebihi setengah dari tinggi tempat. Agar terlindungi, sebaiknya dimasukkan ke dalam kotak atau box yang kuat. Rak-rak berupa laci yang dangkal dan dapat ditarik keluar dapat digunakan untuk penyimpanan bahan pustaka ukuran besar. Jenis rak ini akan menjamin pemanfaatan rak secara efisien dan juga dapat menghindari terjadinya masalah pada saat penyusunan dan pengambilan bahan pustaka. Yang keempat, menyimpan buku ukuran lebih besar atau lebar. Jangan meletakkan buku yang ukurannya terlalu lebar dengan posisi vertikal pada rak buku biasa. Dan tidak mungkin menyediakan rak khusus untuk meletakkan buku-buku yang terlalu lebar di ruangan pengolahan. Buku-buku yang seperti ini harus diletakkan mendatar atau direbahkan di atas meja. Pada saat mengambil salah satu di antaranya, buku-buku yang ada di atasnya harus dipindahkan dahulu satu persatu. Kemudian setelah buku yang dimaksud diambil, buku-buku yang dipindahkan tadi dikembalikan pada tempatnya seperti susunan semula. Yang kelima, ada pameran. Pemeliharaan bahan perpustakaan yang sedang dipamerkan adalah sangat penting. Penempatan desain lemari panjang harus memperhatikan beberapa faktor. Umumnya lemari panjang di perpustakaan berbentuk seperti box segi 4 yang bagian atasnya tertutup kaca. Bahan perpustakaan yang dipamerkan perlu dilindungi dari pencurian dan vandalisme. Kondisi lingkungan perlu monitor untuk mengetahui tingkat kelembaban suhu udara. Kelembaban suhu udara tidak boleh lebih dari 60% Rh. Intensitas cahaya dan kandungan untuk ultraviolet harus ditekankan serendah mungkin. Jilidan buku tidak boleh terlalu kuat dan harus diletakkan pada alas yang lembut. Selanjutnya, penjilitan kembali. Penjilitan yang kurang baik sering diterapkan pada buku-buku perpustakaan tanpa mempertimbangkan keselamatan informasi yang di dalamnya. Pustakawan harus turut memikirkan apa yang dibutuhkan oleh buku dari jilitannya dan harus tahu tipe jilitan yang baik bagi bahan perpustakaan. Memotong bagian pinggir buku atau punggung buku sebaiknya tidak dilakukan. Jilitan asli sedapat mungkin harus dipertahankan. Semua bahan yang digunakan harus bebas asam, kuat dan stabil, dan buku dengan kertas yang sudah rapuh tidak boleh dijilid kembali. Penanganan bahan perpustakaan hendaknya terhindar dari makanan dan minuman, pencahayaan langsung, melipat buku sebagai pembatas, tidak menggunakan air liur untuk membuka halaman buku, tidak boleh menggunakan karet gelang, staples yang berkarat, dan selotip. Yang ketujuh, ada reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti reprografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan. Namun, pelaksanaan yang kurang hati-hati akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada bahan pustaka, seperti melakukan fotokopi untuk buku-buku yang jilitannya kuat sehingga jilitan buku menjadi rusak dan bahan pustaka yang rapuh menjadi hancur. Apabila ingin difotokopi, pastikan hanya jenis-jenis buku yang bisa dibuka penuh saja. Pencegahan kerusakan karena bencana. Bencana biasanya datang tak terduga dan di luar kemampuan manusia. Namun demikian, kita harus tetap berusaha agar kerusakan yang disebabkan oleh bencana tersebut dapat ditekankan sekecil mungkin. Oleh sebab itu, perlu adanya perencanaan kesiapan dalam menghadapi bencana. Ada tahap pencegahan dalam perencanaan kesiapan menghadapi bencana, termasuk diantaranya adalah tindakan untuk meminimalkan terjadinya hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana. Contohnya, mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi yang tak ternilai atau cold storage,
mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruang-ruangan seperti sprinkle, hydrant, smoke detector, serta mempersiapkan nomor-nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat seperti pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, dan lain-lain. Baiklah, sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan bagaimana cara penanggulangannya. Terima kasih untuk semua perhatiannya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.